Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu maneh nang ngene Rujak Surabaya, ruang jagongan rakyat Surabaya. Muga-muga kabeh dikei kesehatan. Sing nang ngene omah, sing nang studio sehat kabeh. Jangan lupa terus ikuti protokol kesehatan. Surabaya luar biasa. Lontong kupang tukune nang kenjeran, nang pasar turi tuku sepatu sandal. Kepingin tuku kathok klambi nanggone blauran, kepingin tuku komputer nanggone Hitekmal. Ono komputer, ono HP, ono printer. Tuku karo jare Srikaya, ono perkara apa nang THR Surabaya. Surabaya dulu pernah dikelola swasta, pirang-pirang tahun kontrak berakhir sudah, akhirnya dicokok pemerintah. Fungsine Hitek iki berguna gawe masyarakat warga Surabaya, pedagang UKM berdaya, gawe ngangkat perekonomiannya. Saiki jare ono masalah antara penyewa karo pengelola, akeh pedagang nang kono merana, jare bayare tukur tak terkira. Iki aku yo mek krungu tok, bener tak gak iki, engko mangkane aku kepengin takon. Ya apa sih sakjane? Oh sewone nang ngene kono. Soale aku pengin dodol omah barang ning kono. Kono kok dodol omah. Ka oleh. Dodol apa ae? Dodol kanca lho kok. Komputer. Bisa ditawakno wis anu. Lah kok sakmono bayare? Waduh, wong soge. Kok iso? Hah? Kene lagi nih. Emosi bebas. Oh iya. Gak iso anu dodolan nang kono gak usah melu-melu aku. Ya apa larang? Kaki dodol nanti kok iso larang. Gak ngono, handphonemu jek screen saver. HP-ne. Ketara gak telepon. Saiki lho, masa iki lho tanggoku iki nang Hitek Mall sebelah kanan. Iku mengeluhkan, lah ate umba-umba iku kok dadi siji kabeh kan ya aku gak bengong cak Solo. Kok umba-umba? Lah kan kaya aku dodolan rujak ya kan. Banyune tadi siji ngono lho. Lah aku keberatan bayare iku langsung 4 tahun. Lah sing sebelahku iku ya sing iku bingung karena semuanya itu jadi satu di situ. Lah aku mek ngoncaki temon paling mek banyu boto piro. Lah aku anake diumban nang kono. Aduh lah. Ya apa? Solusine. Enggak. Lagi terus sampean takokno. Coba iki. Aku sebagai pedagang ya apa to? Ya kan. Pedagang. Aku kok suwi wedi aku nambah iki ya. Tapi iya encen jarene kok kan bayar kabel listrik banyu. Enggak sesuai pemakaian. Jarene ngono, jarene. Iya, jarene. Aku kok bingung dhewe sing aku mesenene. Aku lek sing kamar mandi dalam. Loh, kudu kos-kosan. jarene koyo ngono, coba Wis solusi. pokok ngene, lek ketekan tamu sing beda kelamin pintune kudu dibuka. Loh. Kok ngono? Ya apa solusinya? Solusi iya. Kon iku Iki lho, sik Ya wis ngamuk ta. nang kene. Ya wis. kanca digawe lara bendeke sing genteni. Aduh. Wacet aja nih kon. Sisi, aku pengen ngerti ya apa kabare iki. Apik ya. Muga-muga sehat walafiat. Dina iki Ketemu dhewe kan maneh. ketumane nang Rujak Surabaya, ruang Iya. jagongan rakyat Surabaya. Surabaya. Kenalno aranku ning Rina, presenter magang nang Rujak Surabaya ya. Iya. Soale ning Lauren iki positif gak iso siaran maksudnya. Ya kan ya. Mau gawe ngono. Dan aku cak polong acara iki terselenggara berkat dukungan dari endi? DPRD Kota Kota Surabaya. Surabaya, nedo nerimo ya.
gara-gara ana rujak iki sok wadul opo ae permasalahan. Bener. Termasuk nang High Tech Mall Surabaya sing saiki wis dadi THR Mall. Bener ya? Takok sing engko lek wis wong sing teko. Soalnya kan aku wis gak tau rono. Aku pengen ngerti tapi iki masalahnya ya opo. Nah, tonton sik video nih, monggo tonton bareng-bareng. Para pedagang dok gedung High Tech Mall balik sambat maneh perkara ana tagihan sewa stan sing dibiji ngabotno. Para pedagang sing jumlahe atusan iki njaluk mbayare nduk Guminte Kutha Surabaya isok dijejil, tapi Guminte Kutha Surabaya njaluk mbayare isok cash. Saliyane iku para pedagang yo sambat perkara mbayar banyu ambek listrik saksuwene iki. Polahe nggawene listrik iki uduk nang stan duweke pedagang tapi nduk panggon umum. Salah sijine listrik ya digawe nduk panggon parkiran. Jare Rudi Abdullah, Ketua Paguyuban Pedagang IT ambek UMKM High Tech Mall ngomong, nek perkara iku dibiji ngabotno pedagang apa maneh saiki High Tech Mall wis dikelola ambek Guminte Kutha Surabaya. Lah Kepala Badan Pengelolaan dan Keuangan dan Pajak Daerah BPKPD Surabaya Ira Tursilowati ngomong lek mbayare stan pedagang High Tech Mall iki sesuai ambek apresial utawa hitung-hitungan tekan ombone sewa stan. Malah piyae saksuwene iki wis ngekei keringanan akeh 50%. Tapi pedagang kudu gelem bayar lunas iki sesuai ambek aturan Permendagri nomor 19 tahun 2016. Lah perkara bayar listrik ambek banyu iki Guminte Kutha Surabaya gak tau nganggarno perkara iku. Sauntara iku anggota Komisi B DPRD Kutha Surabaya antarane John Tamrun ambek Alfian Limardi njaluk nduk Guminte Kutha Surabaya iso ngekei keringanan kanggo pedagang. Apa maneh wayahe pakebluk Covid-19 koyo ngene iki akeh pedagang sing sambatan omsete wis suda akeh. High Tech Mall dhewe saiki ana sekitaran 300 pedagang sing buka stan sakmarine High Tech Mall pengelolane dilakokno ambek Guminte Kutha Surabaya. Walah, yo gak duwe lah kan pandemi. Penghasilan menurun lah, Cak. Mosok dikongkon bayar kabeh-kabeh. Tapi kan kok nganggone petang tahun. Nah, yo nek untung iki sik pandemi gak ngerti sampai kapan. Ayo. Bae sekali dodolan yang payu akeh. Gak ngerti pisanan. Lah iya langsung ya. Ya kan ya. Iki disapa dhisik sing teko iki selamat malam untuk yang sudah datang di studio. Ini para pedagang UMKM di High Tech Mall Surabaya. Boleh kasih tepuk tangannya dong. Semangat ya bapak-bapak ya. Masih pandemi kan ya. Iya, tapi ya celukan iki sapa narasumber. Langsung saja kita undang untuk narasumber kita pada malam hari ini, anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya Bapak Alfian Limardi STTTL, kami persilahkan. Dan uga enek Ketua Paguyuban Pedagang UMKM dan ITE THR Mall, Cak Rudi Abdullah, monggo Cak. Monggo. Monggo sebelah mereka Pak, pandemi. Iya, kalau butuh di sini ya enggak apa-apa. Jangan. Kamu tadi sudah tos gini belum? Burung. Gitu. Tapi dino iki juga enek sing hadir secara Zoom. Virtual Nggih. bersama dengan kita. Secara virtual. Nggih, kan tapi kan lewat Zoom. Bener. Ketua Yayasan Advokasi Lembaga Perlindungan Konsumen Jawa Timur, Bapak Edi Tarigan SHMH. Selamat malam Bapak, bisa mendengar suara kita? Selamat malam. Baik, Bapak terima kasih untuk sudah meluangkan waktunya malam hari ini. Tapi kan acaranya rujak iki basa Jawa, Ren ngomong malah bahasa Indonesia. Ren. Nah, magang. Pak ya. Pak, iki lho Pak, kabeh pedagangnya wadul iki ya nang Dewan. Nggih. Pas ya. Pak, krungu ya? Nang Dewan sik takokno piye wadule. Ya kan ya. Pak, piye Pak? Wes diwaduli akeh pasti iki. Nggih, sampeyan critakno ae, Cak. Ya, Komisi B semua sudah menerima permintaan hearing dan kita ini sudah melakukan hearing juga. Mungkin saya akan cerita dikit bahwa pada saat saya sidak ke sana dan sebelumnya saya juga sempat gowes keliling THR. Di dalam itu, Pak. Gowesnya di luar. Kalau saya gowesnya di luar. Tapi pada saat yang sidak tuh ya ke dalam seperti itu.
sebelum jadi anggota dewan, saya bergerak di bidang komputer. Oh, pas. Ngerti jadi, ya Pak ya? Ya, saya seorang IT consultant dan juga pertama kali saya belajar merakit itu di THR. Merakit CPU seperti itu, merakit komputer. Saya mengatakan bahwa saya merasa prihatin ya, saya merasa sedih, merasa kok THR yang dulunya itu keren begitu kok tiba-tiba menjadi seperti sekarang. Oh, golek apa enek ben ya Pak ya ngono ya. VCD barang kok ya. Betul. Memang ada DVD terus kita mau nyari game harganya terjangkau, bersaing. Dan itu pada saat itu saya sempat akhirnya saya jualan juga. Jadi saya kenal dengan beberapa supplier, dealer itu, akhirnya mereka kasih saya harga yang bagus, saya bisa jual lagi ke yang lain. Seperti itu. Tapi kok sekarang saya lihat tuh kok THR ini punya, ya tidak jauh dari apa yang saya harapkan gitu loh. Kayak apa sih Pak? Iki soalnya kan Rina gak tahu rono sih Pak. Aku terakhir ke sana terakhir kuliah tahun 2012. Suwi nah, ora iki wis ganti jeneng, bener gak sih Pak? Wis ganti jenenge THR Mall. Bener sekarang Pak, menjadi THR IT Mall. Oh, THR IT Mall. High-tech Mall. Oh, dua ya jenenge ya. Iya. Ya itu. Jadi saya merasa loh kok kayak gitu kan. Padahal seharusnya high-tech mall itu kan dulu tuh bukan cuma pusat komputer di Surabaya, tapi Indonesia Timur itu kalau mau kulaan komputer itu ya ke high-tech mall. Benar. Indonesia Timur loh, Cak. Indonesia Timur ya Pak ya? Iya. Benar. Tapi kalau boleh cerita sedikit keadaannya sing di sana kemarin gimana Pak pas sidak? Pak, tapi ceritanya oleh nang segmen selanjutnya ya Pak ya? Oh iya, boleh. Soalnya ceritanya dawa. Oh iya. Ya kan ya. Oke. Enggak balik mana nang rujak Surabaya, aja nang Diti ya. Disebut mau aku kate nyopo gara-gara jenengmu sebut lho kan mesti ya. ngono. Tapi iki ada bahas mana ya? Kan mau kan jenenge wis dirubah dari THR IT Mall Surabaya X High Tech Mall Surabaya. Pak Alfian mau wis cerita, merono lah kok koyo ngene saiki. Padahal biyen iku wis ruame opo ae ono nang kono ya, harganya terjangkau. Banyak pilihan juga. Betul. Bapak berarti tahu Pak ceritanya kalau ternyata pedagangnya ini merasa terberatkan karena tagihan nih Pak. Iya. Saya tahu ceritanya karena dari pada berarti benar. Benar ya Pak ya? Benar, sewanya harus benar. dibayarkan lebih dulu untuk 4 tahun ke depan. Pak iki cek cerita kon aja ngomong ae cek cerita. Kon kok dadi narasumber lho cucu. Cocok. Ojo. Kok aku dari DPRD. Ya Pak. Boleh nanti maju dari Ayo ya, ayo. Jadi memang dari teman-teman pedagang itu keberatannya dengan sebenarnya kalau saya menangkap ya, keberatan pertama adalah bagaimana Pemkot sebagai pengelola high-tech mall ini bisa mengelola high-tech mall itu seperti yang kemarin. Minimal seperti kemarin. Minimal seperti yang kemarin atau lebih bagus. Yes. Oke. Nah, ini standarnya seperti itu. Nah, itu kalau saya melihat menangkapnya di sana dulu, permasalahannya di sana. Terus kedua adalah tentang pembayaran yang ini ya, sewa tenannya seperti apa. Terus yang ketiga adalah dari beban air dan listrik itu kan ya saya. Jadi semua beban listrik, air kena berapa, akhirnya dipukul rata semua. Enggak lihat siapa gitu, sing akeh ya Pak. Jadi langsung dibagi gitu kan, Cak. Jadi dibagi langsung ke semua pedagang yang ada. Padahal kalau kita bicara dari manajemen mall atau itu kan biasanya pengelola yang mengatur. Ya, Monggo lho Pak. Iki benar. enten Nah, sedangkan niki teko kantine anu Pak. Kantin mriko terus dikirim ngriki Pak niki Pak. Boleh dilanjut kok iya, Pak. oke. Iklan lewat. Monggo Pak. Ya, terima kasih. Kantin
Berarti ini selistrik maupun pemakaian air yang mungkin ada di luar? Itu juga dibebankan. Dibebankan? Juga. Wah, luar biasa. Padahal kan tiap-tiap tenan kalau memang ada fotonya di sini bisa ditampilkan bahwa tiap tenan tuh ada ininya juga, stand meternya sendiri untuk listrik. Harusnya. Bayarnya sesuai pemakaian. Ya. Harapannya. Betul. Ya kan ya. Tapi sadurunge iki adik kate pengin takok sing nang nggone Pak Edi Tarigan. Cak Edi bisa dengar suara kita, Cak? Ya. Ya, ini kan katanya memang ada aturan seperti ini karena menurut Permendagri nomor 19 tahun 2016. Tapi mosok iki diberlakuno, Cak. Soalnya kan iki ono pagebluk COVID-19. Piye? Ya, selamat malam pemirsa JTB dan teman-teman semua. Terkait HITEK Mall ini sebetulnya di tahun 2021 kemarin beberapa pedagang itu sudah ada yang datang dan mengadu di kantor kami ya. Jadi terkait keluhan para pedagang itu sudah kita tampung di kantor kami dan diheringkan ke Dewan juga gitu ya. Namun di sini kita juga sangat menyayangkan sama aturan-aturan Pemkot seperti yang disampaikan rekan dari Dewan tadi. Ini kok memberatkan banget antara listrik apa kan begitu. Nah, kalau aturan dari Permendagri ataupun ini mestinya Pemkot kan mempunyai aturan yang baku terkait yang diterapkan di HITEK Mall saat ini. Karena saya lahir dan besar di Surabaya itu ikonnya HITEK Mall ini sangat melekat di jiwa-jiwa orang Surabaya seperti kita gitu loh. Dan di HITEK Mall ini para pedagangnya ini mestinya yang saya tangkap dan saya baca di polemik perdagangan di HITEK Mall ini ya, pedagang di HITEK Mall ini, Pemkot mestinya membuat aturan yang baku. Jadi dia sewa, dia bayar, mestinya dia juga mendapatkan hak dan fasilitas gitu loh. Ya. Ya. Maksudnya ini sesuai lah ya. Intinya apa sing dibayar ya kudune ya entuk jadi wong nyewa. Bener. Iya, tapi betul itu. Mungkin ada. Iya, Pak. Mungkin ada takok nanggone Pak Rudi sik ya. Pak Rudi. Piye, Pak? Piye iki? Unek-uneke oleh ditokno. Nggih, monggo Pak Rudi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat sejahtera kawan-kawan kami khususnya di HITEK Mall dan teman-teman di JTV. Bapak Alfian dari Komisi B PSI, terima kasih banyak. Sebetulnya kami juga bingung mau disampaikan yang mana. Akeh nemen ta iki, Pak? Iya, saking akeh nih. Oh, dijelit tadi skripsi gitu. Iya. Jadi dari semua rangkaian apa yang diinginkan pedagang, sebagaimana mestinya pedagang yang juga punya hak untuk hidup layak, untuk hidup bisa bersinergi dengan kawan-kawan kita sesama bisnis, juga kepingin maju, dan hak-hak kami ini harus didengarkan atau dibantu wajib diperjuangkan dengan, memang, Pak. Iya, diperjuangkan oleh siapapun yang punya kompeten. Dalam hal ini kelemahan-kelemahan yang kami miliki sebagai pedagang IT dan UMKM itu selama ini ya alhamdulillah sudah dibantu sama teman-teman Dewan, terutama dari Komisi B sampai sekarang. Dan hak-hak kami lah, apalagi yang sekarang ini di antara teman-teman pedagang ini sudah melakukan pembayaran. Dari 2019 kita menempati dengan Pemkot sebagai pengelola,
kemudian sampai 2022 awal ini kami pedagang High-Tech Mall sudah mendapatkan tagihan. 4 tahun ini kita sudah mendapatkan tagihan, dan tagihan itu ada yang 100% dan ada yang 30%. 30% ini masa pandemi 13 April 2020 Nyun sewu, sampai Pak. sekarang. Nyun saya potong bentar. Berarti ket 2019 sampai 2022 baru ditagih saiki ngono, Pak. Iya, betul. Berarti selama ini pedagang belum pernah bayar, Pak? Belum. Artinya kami memang menunggu waktu itu 2019 mana ada tempat yang tidak bayar. Kami tahu kita pasti bayar, tetapi dari Pemkot itu belum melakukan appraisal, belum melakukan hitung-hitungan sampai pandemi tiba. Maka semuanya itu mundur dan kami tetap jualan di situ. Untuk operasional mall seluruhnya kita tanggung bersama dengan pedagang, apakah itu biaya listrik, biaya air, dan lain sebagainya itu kita tanggung. Saya Pak Rudi, kalau boleh tahu tagihannya itu kira-kira berapa nggih, Pak? Mulai awal 2019 itu mencapai 400 juta satu bulan. Itu dibagi pedagang ono piro? 2019 itu kita bagi 350 toko. Meh 1 juta luwih nggih berarti. Iya, kemudian ketika pandemi banyak tenan kawan-kawan kita sudah tidak kuat untuk menjalankan usaha, kemudian banyak yang pindah ke rumah dan lain sebagainya, jadi mengurangi beban pemakaian listrik. 300 juta turun lagi sampai sekarang ini 200 juta sama airnya. Sekarang ini ditanggung sama ada pedagang 200. Jadi kalau tokonya lebih dari 200, pedagangnya tinggal 200 tenan. Pak, ini bener tak Pak, jari ini kan pedagangnya mulai berkurang. Akhirnya ini dikelompokno kabeh nang lantai 1. Iya betul, karena dasar, lantai dasar. Cukup tak Pak? ya itu memang permintaan kita ke DPRD, waktu itu yang kita hearing, kita sampaikan kami ingin pindah tempat. Jadi yang lantai 1, lantai 2 karena eskalator itu mati, karena belum ada pengelola investor swasta. Kemudian kami minta untuk efisiensi energi, kita turunkan jadi 1 ke lantai dasar. Kemudian kita sampaikan ke Bapak Wali Kota dan kita hearing ke DPRD. Ternyata alhamdulillah kemarin sama Ibu Ira sudah dikondisikan. Artinya kita belum mendapatkan jawabannya yang persis kapan itu, tapi sudah ada layoutnya, sudah Jadi nek misalnya apa tuku-tuku nang lantai dasar ae kok usah munggah-munggah. Soalnya live ya gak melaku jarine sampean mau ya. Kesulitan. Tapi kemarin yang nerima siapa aja Pak Albian? Yang maksudnya? Yang nerima ketika pedagang giring itu dari Pemkot juga ada nggih Pak? Ada. Bu Ira juga ada. Kemudian dari Biro Hukum juga ada kan Iya, begitu. betul. Kalau dari BPKPJ, PD ada Pak? BPK Badan Pengelolaan Keuangan Pajak Daerah. Karena ini sebagai informasi malam hari ini kami undang tapi berhalangan untuk hadir. Oh gitu. Waktu itu saya nggak ingat ini ya. Ada apa tuh diundang juga atau enggak di dalam ini ya. Pak, tapi ADW pasti ini penasaran, pengen ngerti. Karena kan harapannya pedagang itu berjualan tetap di High-Tech Mall Surabaya. Pemkot juga bisa mendapatkan keuntungan, win-win solution. Betul. Kalau misalnya pedagangnya ngalih kabeh lah. Iya, tapi bahas iku kok sih nen, soalnya katanya enek sing win-win juga sing lewat. Oke, aja nang dini tetap nang rujak Surabaya. Ketemu
sedulur nanggone Rujak Surabaya, ruang jagongan rakyat Surabaya. Iya, masih membahas mengenai THR IT Mall Surabaya. Nah, iki lho. Iki sing dodol nang kono lho Rujake pisan ya. Iya, Pak, pindah rene, Pak, gara-garane, Pak ya. Dodole uruni aku listrik ya, Pak. Ya saya kemarin udah bayar 125.000 ya, Pak ya. Oh, terus selawel kok bangga. Terus saya dodol nang kono. Wes mari konco plek. Bener berarti Mbak ya. Wong dhek bar 100 selawe lo ngecepno mesin las ya. Entek akeh tetep. Pak jadi dodolan apa ya kan ya? Pak, ya apa iki Pak? Mau bahas yang mau ya. Ben win-win solution. Ya. Sebenarnya kalau dari DPRD mungkin dari pemerintah kota adakah bantuan yang sudah diberikan Pak? Keringanan mungkin. Pada saat kemarin hearing saya juga menyampaikan sebenarnya karena saat itu kan Biro Hukum mengatakan bahwa aturannya seperti ini Pak. Tapi saya bilang bahwa kalau saya melihat di daerah lain itu ada aturan yang memungkinkan bahwa penyewa itu bisa membayar secara mengangsur, secara bertahap. Langsung 4 tahun tapi gede gitu. Ya. Dan di perda tersebut itu juga menyampaikan bahwa satu, yang penyewa tenan ini harus membuat surat tanda bahwa tidak mampu untuk membayar langsung. Terus kedua, membuat juga surat pernyataan sanggup melunasi secara bertahap. Nah, seharusnya kalau kita melihat daerah lain juga bisa melakukan seperti itu, saya berharap bahwa Surabaya juga punya pemikiran seperti itu. Aturan sekarang, baru ya Pak? Ya, karena sekarang kondisi kita kan memang lagi pemulihan ekonomi. Nah, kalau kita bicara pemulihan ekonomi, high-tech mall ini kan sebenarnya pasar. Bahkan kalau kita melihat sampai sekarang pun kalau kita googling, itu pasti akan keluarnya itu ya high-tech mall. Betul. Mencari komuter di Surabaya keluarnya high-tech mall. Rekam jejak digital kita tuh sedemikian bagus. Kalau memang sedemikian bagus, berarti seharusnya sebagai pengelola itu kita bilang kalau dibilang di marketing itu kan kalau sudah ada brandnya itu sudah oke, seharusnya yang melakukan marketing ini lebih gampang. Yes. Bisa dibilang juga tempatnya ini legend menurut ya kan ya. THR sama nggak tahu rono ya kan ya. Nah, ini aku malah pingin takut nanggoni Pak Edi Tarigan ya Jani. Iya. Pak Edi Tarigan masih bersama kita Pak Edi. Ya. Ya. Nggih, melihat kasus niki lho Pak. Dari 2019 sampai 2021 tibake ditagihne nang terakhir-terakhir kemudian langsung ngomong bayar petang tahun. Kalau melihat dari kacamata Pak Edi sendiri pripun Pak kayak ngene iki Pak? Ya kalau dari pandangan kami sebagai praktisi hukum ataupun perlindungan konsumen dan saya sebagai warga kota Surabaya, saya sangat prihatin. Sekali lagi saya sangat prihatin. Pemkot ini mestinya apa ya? Saya sependapat dengan Cak Alfian tadi. Pemkot ini mestinya mempunyai aturan baku. Jadi aturan baku. Dan kalau memang kan mulai dari 2019 ya, kalau saya melihat di 2018 2019 polemik ini sudah masuk di pengaduan perlindungan konsumen terkait kami dan diheringkan gitu. Cuman dari Pemkot sendiri ini saya melihat aturannya ini tidak mencerminkan win-win solution ikon di Surabaya dan pedagang di Surabaya. Jadi di Surabaya ini seperti yang dibilang Cak Alfian tadi, googling HP, googling apa munculnya high-tech mall gitu. Di situ Pemkot tidak mempunyai aturan baku, ini pengelolaan ini siapa, terus yang baku itu seperti apa gitu, itu antara ditutup dan tidak, antara mati suri gitu loh. Iya Pak. Jadi harusnya memang butuh perhatian ya Pak nggih. Memang kita berharap juga di high-tech mall itu membutuhkan perhatian khusus dari pemerintahan kota dan ada pengelolaan, dan kita kalau bisa dikembalikan aja pengelolaannya di Pemkot Surabaya. Yes. Siap. Yes. Nah, iki ternyata gak cuma Pak Rudi loh sing kate ngetokno. Enek beberapa pedagang ini sing kate ngetokno. Yang hadir ke studio. Nggih. Monggo lho, Bapak iki mau kaya enek sing nyekel mic iki, Mang.
Siap untuk oleh Pak. Nggih. Selamat malam. Saya pedagang. Namine Pak, namine Pak. Nama saya Bambang Irawan. Disuruh berdiri Pak gitu. Basement. Sebetulnya unek-unek itu sudah banyak sekali dari teman-teman tenan dari 3 tahun yang dulu itu. Makanya fasilitas yang dari BOT itu tidak ada sama sekali, mulai sinyal listrik, sinyal BTF, apa itu? Penerus sinyal gitu. Ya, provider, terus ATM, lift, eskalator, dan lain-lain. Terutama di lantai basement kalau hujan kapan hari itu banjir. Duh, nek pindah kabeh nang basement piye, Pak? Banjir sampai 10 cm, 20 cm itu. Waduh. Masuk di lantai basement itu. Kita kan dari awal itu tagihan untuk biaya sewa stan itu kan sudah lama nggak ditagih, baru jalan 2 tahun baru ditagih, dan sebesar itu dengan fasilitas yang seperti itu gitu Pak. Kecewanya rekan-rekan kan seperti itu. Kalau diomongkan dari awal stan segini kan kita bisa mikir kan, kita lanjut atau terus atau gimana. Kita nunggu setelah 2 tahun Pemkot berdasarkan presale-nya itu mengasih harga sekian sebesar itu. Katanya standarnya dengan mal-mal lain. Tidak disesuaikan dengan kondisi mal yang sekarang gitu. Nah, sekarang ditagih langsung 3 tahun kan jelas keberatan kita Pak. Hampir 4 tahun. Makanya kita ngajukan ke Wali Kota keringanan itu. Nah, kemarin sudah turun untuk dari Wali Kota, nanti bisa diterangkan ketua kita nanti untuk masalah keringanan. Pak, berarti iki nek tak simpulno. Terima kasih. Nggih, makasih Pak. Ya, Pak ya. Berarti iki deal-dealane nang ngarep iki gak padha, ngono ya Pak ya? Lo gak tahu deal, lo gak enek regone kok nggih Pak nggih. Loh, Bapak kan gak ngerti, gak ditagih. Oh, paling gak ditagih, dipikir yo ya wis sakmene moro-moro ditagih gede dan dipadakno karo mal-mal sing lain sing fasilitasnya lebih masuk akal dengan harga segitu. Tapi, gitu kan ya Pak? Nggih, nyuwun sewu Pak Ketua. Wah, Pak Ketua. Waktu ditagih niku napa mboten, wah iki gak iso kok ngene ngoten Pak. Ya, kita sudah ngajukan penawaran ke Wali Kota sebesar 70%. Maksudnya itu 70% diskonnya apa bayarnya 70%? Diskon. Diskon. Diminta potongan 70%, pertimbangan karena memang fasilitas memang tidak ada apa-apa di sana. Gak sesuai? Ya hanya gedung, kita menempati gedung, maka kita mengajukan diskon 70% dan tidak dipenuhi. Kemudian yang dipenuhi adalah ketika 13 April 2020. Nah, itu baru ada perwali pandemi sehingga kita mendapatkan diskon 70%. Tetapi 1 April 2019 sampai April 2020 itu 100%. Balik mana? Iya, masih ini 100%. Nah, itu yang masih harga tinggi dan itu yang diberatkan pedagang karena pedagang itu kepingin tetap jualan di sana karena pasarnya di sana. Ya mau ndak mau diterima aja. Tapi ya seharusnya Pemkot itu lebih perhatian lagi kepada bagaimana pengembangan ke depannya. Benar. Itu yang diharapkan. Sejauh iki ono pira pedagang sing ono nang kono? Ada 200 tenan. 200 lebih toko yang ada di sana. Padahal biayanya pira? 1.200. Wih, berkurang sampai sak munake ya Pak ya. Melayu kabeh. Enggak, itu waktu pandemi memang. PT Sasana Boga dulu kan 1.200. Karena gonceng-kancing BOT itu karena tidak ada kepastian dari Wali Kota waktu itu 2018, maka sebagian pedagang itu sudah keluar. Karena tidak ada kepastian. Ini Pak, mesti Erina pengen roh. Kenapa kok metu lah ngono ya. Tapi kok sik nah iku ya nek sing kate takoki kok sik. Arek takone ya makan ya kaya ya. Kok sik ade sak marine iki ya. Iya, pengen ngerti unek-uneke maneh nang rujak Surabaya aja nang ndi ya.
Jagongan Rakyat Surabaya. Bahas tentang High Tech Mall Surabaya ya. Saiki wis ganti nama THR IT Mall Surabaya. Cak Rudi, tapi saiki kan nek apene tuku apa-apa saiki kan wis iso via online ya. Kadang-kadang wong iku gak tuku toko nang mall langsung tuku, ngono. Kadang-kadang cuma nyoba tok akhirnya tukune online. Tapi iki termasuk pedagang ya dodolane online plus ono tokone. Rata-rata. Online juga dimainkan. Tetapi lebih banyak orang itu datang kalau IT itu. Iya, pengen ngerti barangnya langsung. Ya, Pak, ya. Karena nilainya tinggi, jadi orang tidak berani beli online. Iya, tapi kalau hanya komunikasi dulu melalui online, kemudian dia datang di High Tech Mall. Iya. Tapi antusiasme pembeli ini tasik kata nggih Pak? Iya. Datang melepet gitu. Ya kemarin itu waktu ada sidak dari Komisi B sama Wakil Ketua DPRD, tak tunjukkan di lantai dasar toko paling belakang. Paling belakang itu. Yeah. Dan notok tidak ada tetangganya. Itu kemarin masih ada 4 konsumen yang datang. Ya Allah, notok. Artine BJ enek wong sing ngrunung kudune kudu dikuatno iki. Tapi memang ngancen ngono, Cak. Nek misalnya apa tuku laptop, komputer, itu pertama pasti nang High Tech Mall Surabaya. Iku lho, enek arek sing wingi teko rono, iku konsumene wingi iki. Piye? Arep teko apa? Aku, Pak. Ya. Aku kan wingi wis. Sik ta lah jenengmu sapa? Jenengku Fuad, Pak. Iya. Pengen takok. Wingi kan aku wis nyewa. Tapi mandek, saiki ape nyewa maneh? Carane lek pengen murah iku ya apa? Tapi lek larang, aku pengen nyewa sing lantai loro, Pak. Oh. Tak gawe iki. Sewa futsal. Duh, soalnya sepi, bener. Ben rame, Pak. Nggih. Pengen nyewa tapi murah. Nggih. Kok iso kaya ngono lho, sak karepe dhewe sik tas teko lho njaluk murah. Iki wis suwe lho. Mungkin nggih. Sapa? Monggo, Pak. Pripun Pak kalau ada? Bagaimana Pak cara nggairahno kaya wong-wong kok ngene iki, Pak? Iki pikirane kan apik Pak jine, Pak. Arek etok sing elek. Pak Ut ya. Pak Fuad. Mikir deh. Ya kalau dari itu kreatif untuk apa tuh nyewa untuk futsal. Kalau saya sendiri, kalau boleh, saya sewa 1 lantai, saya bikin urban farming. Dengan teknologi tinggi, high tech. Yes. Sekaligus kita menunjukkan bahwa bisa kok kita urban farming di dalam gedung, tapi dengan teknologi yang tinggi. Seperti itu. Tapi ono ta Pak, desas-desuse kan jarene kan tambah sepi. Kan otomatis lantai 1, 2, 3 kosong. Ya. Emang ada rencana? Kok kon ngoyo foto dhewe ada. Teko Pemkot iku ono rencana ta? Mungkin untuk hal-hal yang lain, nggak cuma untuk sewaan pedagang aja. Saya sih belum menerima ya gambaran besarnya High Tech Mall ini akan dibawa kemana seperti itu. Tapi kalau saya melihat bahwa sebenarnya dengan kondisi High Tech Mall itu sudah punya identik sebagai pasarnya IT, berarti seharusnya yang di dalam itu produk-produk yang berkaitan dengan IT. Nggak jauh-jauh ya? Nggak jauh-jauh, karena memang sudah kita bilang brandnya itu sudah ke arah sana. Yes. Nah, kemudian tadi soal tarif, saya bilang dari pengalaman saya pada saat saya jadi pansus retribusi, di mana salah satunya itu mengurus tentang GBT seperti itu. Saya selalu menekankan bahwa appraisal itu bukan cuma satu appraisal. Karena pada saat kami tanya atau saya tanya, ini nilainya dari mana? Ya. Ini dari appraisal, Pak. Jadi ada tim yang meng-appraisal ngoten, Pak? Iya. Saya bilang, loh kalau memang appraisalnya itu pakai 1 atau pakai berapa? Iya. Seharusnya kan kita harus compare nih. Betul. Appraisal A ngomong seperti apa, B seperti apa. Dan antara A dan B ini gimana nih? Kemudian yang penting lagi adalah istilahnya tuh pengelola tuh tahu ability to pay, kemampuan untuk membayar, dan willingness to pay. Yes. Willing to pay-nya itu berapa? Betul. Kemauan untuk membayar itu berapa? Dari sana kan kita akan ketemu nih win-win solution-nya. Apalagi di kondisi sekarang ini memang kita harus mendukung masyarakat kita untuk pemulihan ekonomi.
Ya saya mengapresiasi teman-teman di High Tech Mall yang masih bertahan, masih punya semangat untuk saya mau tetap jualan. Saya pengen tetap High Tech Mall ini kembali seperti yang dulu. Tapi nyun sewu Pak Rudi, kita mau malah pengen tanya, wong-wong koyok Fuad ngene tasih enek Pak, sing teko aku pengen nyewa ngoten ta Pak, sak menika Ada banyak Pak. Oh, ada nggak Pak ya? Ada. Jadi mereka keluar itu karena belum ada kepastian dari Pemkot. Kalau itu dari perusahaan, mereka minta kontrak. Benar. Karena tidak ada kontrak dan Pemkot sendiri pun akhirnya juga tidak bisa mengeluarkan kontrak, mereka tidak bisa masuk. Dia menunggu pengelolaan yang definitif. Intinya yang ngelola itu jelas dhisik ya, baru wani mlebu ngono ya Pak ya. Betul. Tapi kecuali jelas saiki Pemkot nggih Pak sing ngelola sak menika Pak. Iya, tapi cuma aturannya durung jelas ngono. ketika teman-teman sudah melakukan pembayaran sampai 2022 Desember, teman-teman kan minta kontrak. Nah, Pemkot kemarin dari Bu Ira belum masih dirancang ya untuk mengeluarkan kontrak itulah. Ketika nanti pedagang sudah betul-betul dapat kontrak, maka vendor perusahaan-perusahaan terkait akan mendukung membackup pedagang-pedagang di sana. Oke. Adik malah pingin takon nang Pak Edi Tarigan, ngomong hukum-hukum iki Pak Edi Tarigan. Sing pas iki Pak Edi Tarigan. Piye Pak? Enek gak Pak Edi Tarigan dasar hukum sing nglindungi bapak-bapak kaya sing diketahui Pak Rudi iki Pak? Iya, Pak digantung iki sampe saiki soalé. Wong kontrake yo cek tas. Monggo Pak Edi. Iya. Ya, jadi kalau dasar-dasar hukum itu mau perdata maupun pidana sebetulnya sudah, saya rasa teman-teman anggota Dewan Pemkot sendiri sudah tahu dan paham lah itu ya. Jadi banyak sebetulnya yang mendasari kontrak-kontrak hukum itu. Kita kembali lagi aja lah kepada Pemkotnya sendiri gitu ya. Kita dari pengelolanya sendiri, Pemkotnya sendiri. Terapkan dulu aturannya, bakukan dulu, baru kita menyikapi di hukumnya gitu. Sedangkan aturannya aja kita melihat mulai dari 2019 sampai sekarang, tagihannya itu baru ditagihkan sekarang, yang 2019 itu ditagihkan 100%. Nah, kenapa 2019 ditagihkan 100% di 2020 dan 2021? Nah, di pandemi dikasih pembayaran diskon, sekarang nggak salah ini ada masuk ke saya 30%, sesuai yang dibilang sama Cak Arif. Cak Arif ini sahabat lama saya sebetulnya dia. Jadi dan 30% ini harus dibayarkan. Dan pedagang-pedagang ini ada banyak yang WA sama saya saat ini pun, dia tetap meminta kebijakan. Beliau-beliaunya ini ingin menimbulkan ikon dari Surabaya, ingin membayar, tapi jangan diberatkan gitu. Jadi aturan itu dibikin dulu, perdanya, aturan Pemkotnya, itu dibikin dulu, baru dasar-dasar hukum itu nanti sudah muncul sendirinya itu. Udah jelas kok, dasar hukum perlindungan konsumen, dasar hukum hak sewa, itu sudah ada semua kok. Tinggal aturan Pemkot. Jadi mohon maaf ini, saya bilang Pemkot ini keluarkan aturannya, jangan aturan banci gitu loh. Yes. Iya, jangan maju mundur juga. Enggak gitu. Aturannya itu tetapkan saja gitu. Jangan mulai tahun 2019 sampai sekarang, ya kasihan lah. Itu pedagang-pedagang itu ingin mengangkat ikon Surabaya, ingin mendapatkan Surabaya itu ikon terbesar adalah THR ya, yang terkenal itu THR gitu. Itu kalau istilahnya tidak diberikan solusi, pemerintahan kota Surabaya tidak memberikan solusi. Nah, terus mau dibawa kemana ikon ini? Gedung ketoprak di belakang juga sudah ditungguin ilalang sekarang kan gitu. Betul. Saya sedih sejujurnya itu ya kan ya. Cuman ini kita kan bahas mallnya. Nanti kita akan bahas lagi ya di segmen selanjutnya. Ojo nang dindi, tetap nang Rujak Surabaya.
rakyat Surabaya gak kroso iki segmen terakhir. Iya. Pastinya ada pengen ngerti iki, engko harapannya ke depannya ya apa, muga-muga ya Pak ya iso terrealisasi ya. Jadi win-win solution untuk Pemkot Surabaya maupun untuk para pedagangnya nantinya. Mungkin pertama langsung Pak Edi tarikan. Pak Edi. Nggih, singkat mawon Pak Edi, mungkin bagaimana caranya? Ya, selamat malam. Ya. Harapannya nih Pak. Harapan kami dari praktisi hukum ataupun dari warga kota Surabaya kepada Pak Pemkot Surabaya, High-Tech Mall ini seyogianya itu dikelola kembali oleh Pemkot Surabaya biar menjadi pemasukan Pemkot Surabaya sendiri, ikon Surabaya sendiri yang tidak merugikan para pihak sehingga para pedagang itu tetap berjualan di High-Tech Mall dan Surabaya kembali dikembalikan lagi THR itu High-Tech Mall dikelola Pemkot dan tidak merugikan para pihak. Pedagangnya enak, pengunjungnya juga enak, Pemkotnya juga enak gitu loh. Jadi saya berharap pemerintahan Kota Surabaya menerbitkan aturan yang tidak banci. Karena aturan yang baku gitu ya. Dan dari 2019 sampai 2022 ini, ya saya berharap dengan aturan Pemkot yang begini molor-molor tidak ini kan, ya dikasihlah keringanan untuk melakukan cicilan. Yang penting pedagang itu pasti mau bayar gitu loh. Yes, setuju. Tegas lah ya pokoknya. Untuk bagaimana ini ke depannya untuk menggairahkan High-Tech Mall lagi? Ya, kalau dari pedagang ini simpel ya. Kami akan melakukan kewajiban pembayaran karena kami sudah menempati tempat itu. Tetapi tolong kebijakan-kebijakan yang dari pemerintah itu tolong diberikan kepada kami. Kami hanya minta untuk diangsur 1 tahun pembayaran itu. Kemudian THR Mall dibuka kembali. Kita tidak hanya THR dibuka kembali, pedagang yang di luar itu bisa masuk kembali, kemudian dikumpulkan jadi satu lokasi. Kemudian ATM, provider, dan fasilitas yang diperlukan pedagang sesegera mungkin dipenuhi. Intinya fasilitas nggih Pak nggih diperhatikan sehingga ekonomi kami bisa bangkit kembali secepatnya. Amin. Sing dodol enak, sing tuku enak bisa teko rono. Pak Alfian piye Pak? Ya, saya juga ingin yang terbaik buat teman-teman pedagang di High-Tech Mall. Saya juga ingin kita bilang sekarang kan maunya kita membangkitkan ekonomi. Dan salah satu poin dari pembangkitan ekonomi adalah satu kepastian. Terutama kepastian hukum. Nah, ini yang harus menjadi dasar. Kemudian saya pikir juga dari antara pengelola Pemkot Surabaya dengan teman-teman pedagang, saya berharap ada juga teman-teman dari swasta, ayo duduk bareng. Ini gimana ini? Pemkot sanggup atau enggak? Pemkot butuhnya apa? Pemasukan kan? Oke, pajak reklame ambil Pemkot, parkir ambil Pemkot. Kemudian yang di ini untuk ATM ataupun kantor, karena saya dulu ada kantor bank juga di dalam sana. Oke, yang mana ini yang diambil oleh Pemkot? Mana yang bisa dikerjasamakan dengan swasta? Investor seperti itu ya? Investor atau pengelolanya ini ya. Kalau memang kalau seperti itu, kita sudah ini kita bagi-bagi ya. Setuju? Ya udah jalan. Intinya usaha bareng, untung bareng. Iya, ya kolaborasi. Gunakan untuk energi kolaborasi dengan baik. Gitu. Gak harus bahwa semua tuh saya harus lakukan sendiri. Semua tuh harus saya makan sendiri. Nggak harus kayak gitu. Betul. Daripada keteteran pada akhirnya tadi. Fasilitasnya banyak yang tidak bisa digunakan oleh pedagang dan akhirnya pembelinya ke sana juga merasa nggak nyaman seperti itu. Yang penting kolaborasi kabeh gawe untungnya bareng-bareng. Sampai ada investor. Wah, wong aku utang kurang bayar kok. Suwon ya. Iki untuk yang sudah datang ke studio, terima kasih banyak. Boleh kasih tepuk tangannya, Dok. Terima kasih Pak Alfian, Pak Edi, Pak Rudi, terima kasih. Dan matur suwun yang gede gawe DPRD Kota Surabaya karena berkat mereka lah kita ada di sini. Iya, saya nggak ngerti, gak ngerti permasalahannya dan muka-muka kok iso terrealisasi solusinya win-win solution kayak kabeh ya.
Dan kita berdua mau pamit. Saya Erina Koto. Saya Pulung Santara, sampai ketemu minggu depan. Nang Rujak Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi malam hari, tidur di siang hari. Rasa berat, rasa berat beban hidupku. Ku tak tahu, ku tak tahu. Ku kerja keras bagai kuda, dicambuk dan